Hai semuanya, kali ini saya akan memberikan tips menghadapi developer yang one prestasi atau ingkar janji. Membeli rumah melalui developer bukan berarti tanpa masalah. Seringkali konsumen selalu dirugikan oleh beberapa developer. Salah satu perbuatan developer yang menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah perbuatan one prestasi. Perbuatan one prestasi ini biasanya berbentuk bangunan rumah yang sudah dipesan oleh konsumen itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditawarkan melalui iklan, promo, dan lain sebagainya, dan apa yang tuangkan dalam perjanjian antara developer dan konsumen. Selain itu, seringkali juga dirasakan oleh konsumen adalah jangka waktu pembangunan rumah tersebut, di mana biasanya developer membangun rumah ini lebih lama dari yang telah ditawarkan di dalam suatu perjanjian. Apabila konsumen menghadapi developer seperti itu, maka ada beberapa langkah atau tips yang harus dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, konsumen harus melihat kembali isi perjanjian yang sudah disepakati. Setelah melihat isi perjanjian itu tadi, konsumen harus melihat sejauh mana telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Nah, apabila telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi belum mendapatkan hak dari developer, maka konsumen harus menghubungi kembali developer tersebut. Setelah adanya komunikasi dengan developer namun tidak mendapatkan hasil sebagaimana mestinya sebagai konsumen atau tidak diberikan hak sebagai konsumen, maka langkah selanjutnya konsumen bisa melayangkan teguran secara tertulis. Teguran secara tertulis ini biasanya dikenal dengan istilah somasi. Somasi ini biasanya isinya itu terkait dengan mengingatkan kembali developer akan kewajiban-kewajibannya. Dan isi yang lain adalah mengenai tenggang waktu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu tadi. Tetapi apabila setelah disomasi developer belum ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh konsumen adalah langkah-langkah hukum. Yang pertama adalah konsumen bisa mengajukan gugatan secara tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Setelah melalui BPSK atau selain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, konsumen juga dapat melayangkan sebuah gugatan ke Pengadilan Negeri, yaitu melakukan gugatan one prestasi atau ingkar janji. Dasarnya adalah surat perjanjian yang sudah ditandatangani antara developer dan konsumen sendiri. Karena menurut KUH Perdata, khususnya dalam pasal 1338, kesepakatan antara para pihak, dalam hal ini antara konsumen dan developer, itu akan mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang. Nah, jadi ini sebagai dasar hukum untuk melayangkan gugatan one prestasi ke Pengadilan Negeri. Selain itu juga, sebagai konsumen itu berhak mendapatkan ganti rugi dan bunga-bunga. Terkait bunga ini bisa dimasukkan di dalam kerugian sebagai konsumen. Cara menghitungnya adalah ini hanya diperkirakan karena nanti dituangkan di dalam sebuah gugatan. Karena KUH Perdata menjamin konsumen mendapatkan hak untuk menuntut bunga karena perbuatan one prestasi. Bunga yang dimaksud di sini adalah konsumen dapat memperkirakan jika developer itu tidak one prestasi, maka konsumen dapat menggunakan rumah itu atau mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, ini cara menghitung bunga yang akan diklaim dalam sebuah gugatan. Selain penyelesaian secara perdata atau hukum perdata, konsumen juga dapat melaporkan atau menuntut ke arah pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah diatur mengenai
pelaku usaha dilarang memperdagangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, yang tidak sesuai dengan iklan-iklan atau apa yang sudah diperjanjikan. Apabila ini dilakukan atau melanggar pasal ini, maka developer dapat dituntut pidana. Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga bisa melaporkan developer dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana diatur di dalam Undang-Undang Perumahan ini bahwa developer itu dapat diancam pidana apabila membangun sebuah perumahan tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah diiklankan, yang sudah dipromosikan, atau yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. Nah, itu beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk menuntut haknya kepada developer. Tetapi di luar langkah-langkah tersebut sebenarnya bisa juga menggunakan langkah-langkah non-hukum. Nah, ini tergantung konsumen akan memilih jalur yang mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.